Peringatan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. Film kali ini langsung dibuka dengan keadaan rumah yang berantakan, serta ada seorang ibu yang lagi meringis kesakitan karena ingin melahirkan seorang diri. Dan pas anak ini udah brojol, nih ibu malah berniat membunuh bayi kecilnya ini. Cut it down. Dan ya, karena masih punya hati nurani, tuh ibu pun mutusin ngerawat bayinya. Kemudian, scene pun langsung berpindah di sebuah sekolah. Kita diperkenalkan dengan seorang wanita yang introvert sendiri, kagak punya temen, penakut, yang bernama Carrie White. Abis olahraga berenang, Carrie yang lagi bilas mandi sendirian, dia ini dibuat panik sama darah yang keluar dari badannya. Yang mana darah itu ternyata mens, yang pasti terjadi sama semua wanita. Karena Carrie yang gak tahu apa itu mens, dia pun langsung dibully di sana dengan dilemparin pembalut sama si Chris and the gang di sana. Bahkan gak cuman itu, si Chris ini malah ngevideoin aksi memalukan itu. Dan untungnya, ibu guru Rita datang ke sana yang nolongin si Carrie. Abis dari kejadian tadi, Carrie pun langsung dibawa ke ruangan guru buat ditenangin kalau darah itu bukan sesuatu yang berbahaya dan lazim buat para wanita. Sedangkan di luar, ibu-ibu yang di scene awal ini datang ke sekolah. Ternyata Carrie ini anaknya si ibu di scene awal yang bernama Margaret. Pas udah sampai di rumah, Carrie ini langsung disuruh masuk ke rumah. Carrie yang denger itu, entah kenapa dia ini takut dan nolak buat masuk ke dalam rumah. Dan gak lama dari itu, ada bocil kematian yang ngejek si Carrie ini gila. Kemudian pas udah di dalam rumah, Carrie pun ngeliat kalau ibunya ini terus-terusan benturin palanya ke tembok. Yang mana si Margaret ini punya kebiasaan kalau kesal sering nyakitin dirinya sendiri, serta seorang yang sangat taat agama. Dan karena si Carrie ini udah mandi bareng sama para wanita, serta si Margaret ini ngecap kalau itu adalah sebuah dosa, dia pun langsung maksa si Carrie ini buat masuk berdoa pengampunan di sebuah ruangan kecil. You go to your closet. Sedangkan di tempat lain, kita diperlihatkan dengan si Sue, pelaku pembulian, lagi cucu sama pacarnya yang bernama Tommy. Tapi di sini, Sue dari kejadian tadi di sekolah, dia ini sekarang jadi merasa bersalah ke si Carrie. Dan di tempat si Chris, dia sama temen dan juga pacarnya ini lagi happy-happy di rumahnya. Yang mana di sini, mereka ini beda sama si Sue, gak ada perasaan bersalah sedikit pun. Malahan si Chris ini berencana buat ngupload video si Carrie ini ke YouTube. Besokan paginya di sekolah, mereka yang lagi olahraga,
Chris pun langsung dicecer sama si Burita karena si Chris ini dalang utama yang ngebully serta udah ngeposting video si Carrie ke YouTube. Begitu juga sama si Sue yang kena imbasnya juga. Dan karena itulah mereka pun dihukum lari. Tapi kalau mereka ini nolak, mereka ini gak diizinin buat datang ke acara prom. Buat yang belum tahu, prom ini acara perpisahan sekolah ya, kayak pesta gitulah ngerayain kelulusan. Sedangkan di luar, Carrie ini baru datang ke sekolah. Dan di lapangan, Chris yang gak terima harus terus-terusan lari. Chris ini malah ngelawan di sana, yang alhasil dia pun di blacklist dari acara prom. Sedangkan Sue dan yang lainnya tetap nerusin lagi hukumannya tanpa memerdulikan si Chris. Come on. By a long shot. Dan di tempat si Carrie, dia yang natap fokus tuh cermin, tiba-tiba karena kejadian tadilah, Carrie ini langsung datang ke perpus buat nyari pembahasan tentang telekinesis. Buat yang belum tahu apa itu telekinesis, telekinesis ini adalah kemampuan menggerakkan objek-objek atau menyebabkan perubahan-perubahan dalam objek dengan kekuatan pikiran. Nah, kalau kalian nonton One Punch Man pasti tahu nih, Tatsumaki. Kemudian di kelas, saatnya si Carrie ini maju buat bacain puisi bikinannya. Yang mana isi puisinya yaitu, tempat ini dikunjungi dengan mendapatkan ketenangan. Ketenangan raga, ketenangan batin. Waktu pun berlalu, begitulah aku dulu. Begitu juga sekarang. Bagaimanapun juga, kelahiranku telah diramalkan nirwana. Pada akhirnya, mereka terlihat malaikat. Orang tuaku terbakar dalam api prahara. Karena puisinya aneh, guru serta murid lain pun mentertawakan si Carrie. Tapi berbeda dengan si Tommy, dia ini bilang itu keren, sangat keren. Abis itu di ruang guru, si Chris ini datang ke sana sama bapaknya, ya buat minta izin ikut ke acara prom. Karena si Chris ini terus-terusan playing victim. Burita ini langsung ngusulin bagaimana gini aja kalau kita cek HP-nya si Chris. Kalau emang gak ada video tentang si Carrie, Chris ini boleh ikut ke prom. Back to work. God damn it. Dan ya, Chris yang udah ke pojok dan pasti ketangkap basah tuh kalau dicek HP-nya. Dia pun mutusin buat cabut, lebih baik gak ikut ke acara prom. Setelah itu, si Chris ini langsung datang nemuin si Sue, sahabatnya. Minta penjelasan kenapa dia nggak ngebantuin si Chris nantang tuh si Burita. Di sini Sue pun ngejelasin kalau kita emang pantas mendapatkannya atas kelakuan kita pada si Carrie White. Serta si Sue pun bilang kalau dia juga berhenti ikut acara prom. Kemudian malam harinya, Carrie di kamar, dia pun langsung coba kekuatan telekinesisnya ke barang-barang yang ada di sana. Besokan harinya, Sue ini datang ke tempat si Tommy dan nyuruh si Tommy ini buat ngajak si Carrie datang ke acara prom bersamanya. Tommy yang ngeliat pacarnya ini benar-benar serius buat nebus kesalahannya. Tommy pun ngiyain itu buat ngajak si Carrie ini ke prom. Dan di kantin, Tommy ini langsung datang ke si Carrie buat ngajaknya jadi partner dia ke prom. Carrie nggak percaya dan mungkin ini cuma tipuannya. Dia pun langsung cabut dari sana. Kemudian pas si Carrie ini lagi murung, dia ini kedatangan Burita yang nanyain ada apa Carrie. Kemudian Carrie pun ngejelasin kalau dia ini baru diajak si Tommy buat ikut ke acara prom. Burita yang denger itu, dia pun langsung nyemangatin si Carrie. Habis itu, Burita pun langsung datang ke si Tommy dan si Sue buat minta penjelasan kenapa dia ngajak si Carrie. Kemudian mereka berdua pun ngejelasin kalau ini urusan pribadi yang pasti bukan yang aneh-aneh. Kemudian
Carrie yang baru sampai rumah, dia pun dikagetin sama adanya si Tommy yang kesana, yang pasti buat ngajaknya lagi ikut ke acara prom. Carrie yang panik, takut ibunya ini datang, dan juga udah kena rayuan-rayuan buaya si Tommy. Carrie pun akhirnya setuju buat ikut. Kemudian besok paginya, Carrie pun langsung beli bahan-bahan kain buat dia pakai nanti ke acara prom. Kemudian habis itu, Carrie yang baru pulang dan udah lumayan larut, dia pun langsung dicarikan sama ibunya. Dan di sini, Carrie pun ngejelasin kalau dia diajak ke acara prom. Ibunya ngedenger itu, dia pun langsung marah, gak ngizinin si Carrie ini datang karena cowok itu bakal menyakitinya. Stand up. Dan ya, Carrie yang kesel, dia pun langsung gunain kekuatannya ke ibunya. Devil's got her now. It's not the devil, Mama. You have cancer. I thought you were cancer. Sedangkan di tempat si Chris, dia ini dengan pacarnya lagi merencanakan sesuatu buat si Carrie, yaitu mengambil darah babi di sana. Don't worry, little piggy. Uncle Jack. Dan di aula sekolah, Sue yang lagi ngedekor, dia pun tiba-tiba mual di sana. Dan di tempat si Carrie, dia ini sekarang udah bebas dan lagi ngebikin bajunya sendiri buat dipakai di acara prom. Sedangkan si Chris, mereka ini datang ke aula acara prom secara diam-diam buat nyiapin rencana jahat mereka buat si Carrie. Singkat cerita, acara prom pun udah tiba. Carrie yang lagi siap-siap, dia pun langsung dihampiri sang ibu. Dia ini langsung ngasut si Carrie kalau mereka ini bakal menertawakan si Carrie di acara prom itu. Pokoknya terus-terusan nahan si Carrie. Carrie yang kesel dan udah dijemput di luar sama si Tommy. Dia pun langsung masukin ibunya ke sebuah ruangan kecil dengan kekuatannya. I'm warning you, Mama. Kemudian mereka pun akhirnya udah sampai dan langsung masuk ke dalam. And this is his girlfriend Erica. She goes to Dover. Di dalam, Carrie ini kedatangan berita ke sana. Dan momen itulah dimanfaatin sama si Tommy buat nge-WA si Sue kalau semua berjalan lancar. Kemudian Tommy pun ngajak si Carrie buat dansa. Dengan rayuan Tommy, Carrie ini akhirnya ngeyain ikut dansa. Easy. Take this in my hand like this. See? And you're good. You're a good learner. Sedangkan di rumah, si Margaret dengan tangan yang berdarah-darah coba buat ngejebol tuh pintu. Sedangkan si Chris, dia pun udah mulai masuk ke dalam acara buat melancarkan aksinya. Dan sekarang tibalah acara Raja dan Ratu, yang mana orang yang bakal menang voting bakal duduk di atas panggung layaknya sang raja dan juga ratu. Sedangkan di tempat si Sue, dia ini kedapatan WA dari si Chris yang bilang kalau gadismu terlihat cantik, tapi tak akan bertahan lama. Sue yang ngeliat itu, dia pun langsung bergegas pergi ke sana. Dan buat kotak votingnya, Chris and the gang ini tuker tuh isi votingnya. Sedangkan si Sue, dia pun akhirnya udah sampai dan langsung bergegas masuk ke dalam. Kemudian kita dikasih tahu hasil votingnya, yang pasti udah jelas Tommy sama si Carrie ini menang. Dan mereka berhak buat maju ke atas panggung sebagai Raja dan Ratu. Heather, where's Chris? What are you talking? Sedangkan Sue, dia ini terus-terusan nyari keberadaan si Chris. Dan akhirnya dia ini nemu si Chris yang lagi ada di atas
Tapi sayangnya si Burita yang gak tahu apa-apa, dia ini malah langsung usir si Sue karena takut Sue ini ngerusak kebahagiaan si Carrie. Dan ya, ember pun berhasil ditumpahin tepat di atas si Carrie. Serta video Carrie yang di kamar mandi pun disetel di sana. Dan karena itulah Carrie yang kesal, marah, serta ngelihat si Tommy ini udah jatuh tepar ketiban ember. Dia yang awalnya cuma diem jadi korban bulian. Sekarang Carrie pun nunjukin kekuatan aslinya ke semua orang di sana. Dan tanpa ampun nyerang mereka semua. Abis itu, Carrie ini langsung keluar nyari keberadaan si Chris. Dan di dalam mobil, Chris yang merupakan bengkerok dari kekacauan ini. Dia pun sekarang panik dan berencana buat pergi keluar kota sama pacarnya. Carrie yang ada di belakang si Chris, dia pun langsung jebolin tuh jalan. Dan mereka berdua yang ngeliat si Carrie ada di depannya, mereka ini malah berencana buat nabrak kenceng-kenceng tuh si Carrie. Dan ya, tentu itu sangat easy buat si Carrie. Dan sekarang tersisalah tinggal si Chris sendiri, yang pasti bakal gak dikasih ampun sama si Carrie. Abis dari kejadian tadi, Carrie ini langsung bergegas pulang nyari ibunya karena merasa bersalah kagak ngedengerin omongannya. Tapi pas udah sampai, ternyata pintu di sana udah jebol. Carrie yang habis bersih-bersih. Di sini, dia ini akhirnya ketemu sama ibunya dan langsung ceritain semuanya serta minta maaf ke ibunya ini. Iya, ibunya ini malah berencana buat ngabisin si Carrie. Dan ya, dengan kekuatan yang sangat OP, ibunya pun langsung tewas di sana kena tancap pisau, gunting, dan lain-lain. Tapi gak lama dari itu, si Sue ini datang ke sana. Carrie yang hatinya udah hancur ngebunuh ibunya sendiri. Rumah ini pun perlahan mulai pada ambruk. Sue yang ada di sana, Carrie dengan ngasih tahu kalau Sue ini lagi hamil. Carrie pun langsung ngebawa keluar si Sue ini. Kemudian scene pun langsung berpindah dengan Sue yang datang ke kuburan. Yang mana itu ternyata kuburannya si Carrie. Habis itu, scene pun berpindah lagi ke saat si Sue ini lagi mau melahirkan anaknya. Dan cerita kali ini pun selesai. Gimana nih guys, film kali ini seru banget kan? Coba dong kasih review kalian nih di komen ya. Oh ya, kalau kalian suka sama video kali ini, jangan lupa di like, oke? Oke semuanya, makasih yang udah like dan juga udah nonton serta udah order tiket film 21. See you next video. Bye bye.